Sekarang kita akan membuat abon pindang. Ini pindang, kalau bahasa Balinya awan. Awan bahasa Nusa ini banyak sekali ada di kampung, di pasar-pasar tradisional Nusa Penida. Olahannya kita sekarang mengolah pindang dijadikan abon. Ini sebelumnya kita potong-potong ya, ikannya dipotong-potong agar cepat matangnya. Dipotong seukuran ini, dan ini ada 2 ekor ikan. Kita potong, kita rebus kira-kira sekitar mungkin 10 menit. Setelah kita rebus, kita biarkan dingin. Nanti setelah ini kita akan swir-swir, artinya kita buat halus. Nanti tulangnya kita pastikan dihilangkan, dihabiskan. Dan bumbu-bumbu yang kita siapkan, ini bumbu yang akan kita haluskan. Ada bawang merah, kemudian ada bawang putih. Bawang merah sekitar 10 siung, bawang putih 5 siung. Dan di sini kita akan membuat abon versi pedas. Kalau untuk bunda-bunda, ibu-ibu atau kakak-kakak semua ingin membuat abon untuk anaknya, mungkin untuk cabenya bisa di skip, bisa dihilangkan, tidak memakai cabai. Tapi di sini kita akan membuat abon pedas manis. Ini ada 3 batang serai, daun jeruk, ada 3 lembar, kemudian daun salam. Dan di sini ada bubuk ketumbar, ada bubuk kunyit, dan ini ada bubuk jintan sedikit. Dan di sini juga saya memakai bubuk merica. Dan ada tambahan santan, 1 buah santan Sunkara, ini sesuai selera. Kalau mau ibu-ibu mau membuat santan sendiri bisa. Dengan setengah kelapa bisa diparut, cari santan kentalnya. Dan ini saya siapkan bawang goreng dengan bawang putih, bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Ini sesuai dengan selera. Kita siapkan juga gula, garam. Nah, sebelumnya kita sisihkan dulu ini. Kita blender dulu bumbu. Dan nanti kita akan siapkan ikannya, kita hancurkan. Merica bubuk, ini sesuai selera ya. Dan di sini kita akan membuat abon tanpa menggunakan minyak goreng. Kita hanya memakai santan, dan ini bisa tahan dalam suhu ruangan, itu abonnya bisa tahan sampai 3 bulan. Ini tadi ikan yang sudah dihancurkan, cuman ini teksturnya masih agak kasar. Ini sesuai selera juga. Kalau mau seperti ini bisa saja langsung nanti kita panaskan. Tapi kalau mau hasil yang lebih lembut, di sini ada sedikit tips. Kita akan tumbuk sedikit demi sedikit ya. Ini perbedaan ikan yang sudah disuir-suir dan sudah ditumbukkan. Hasilnya akan lebih halus. Ini hasilnya akan lebih halus dibandingkan dengan ikan yang hanya disuir-suir saja. Teksturnya masih agak kasar. Jadi untuk pilihannya bisa disesuaikan selera. Kalau memang seleranya ingin yang lebih halus, ditumbuk. Dan ini ditumbuknya itu lebih lama lagi kalau mau lebih halus lagi.
Dan ini ikan yang sudah disuir-suir dan sudah dihancur, ditumbuk dengan ulekan ya. Dan di sini kita masukkan kompor, jangan kita hidupkan dulu, biarkan. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Abonnya tanpa menggunakan minyak, kita mengurangi kolesterol ya. Kita masukkan batang serai, kemudian daun jeruk, daun salam, kita tambahkan santan Sunkara 1 yang ukuran kecil, kemudian tambahkan air sekitar 125 ml. Dan ini kita mulai hidupkan kompornya, kita aduk. Api kita kecilkan, kita tambahkan gula. Gula di sini saya memakai 2 sendok. Kemudian kita tambahkan garam. Kita aduk-aduk terus. Kalau membuat abon sama seperti membuat sahur yang harus selalu diaduk untuk memastikan dia tidak gosong. Dan ini digoreng terus sampai kering, sampai daun-daun salam, daun jeruk ini benar-benar mengering. Itu menandakan kalau abon sudah matang. Ini belum ya, masih belum. Dipastikan benar-benar kering biar abonnya itu awet. Kalau masih basah, itu udah yang bikin abon itu tidak awet, cepat basi. Dan ini terus diaduk. Tadi sempat saya tambahkan gula lagi 1 sendok, kemudian garam saya tambahkan sedikit. Nanti diicip ya, kalau memang kurang garam ditambah. Kemudian saya tambahin masako lagi. Kalau mau bisa dikasih pitsin sedikit aja, jangan terlalu banyak. Dan sambil, kalau belum kering banget bisa nanti kalau kurang gula tambah gula, kalau kurang garam ditambah garam. Dan ini terus diaduk, jangan sampai di bawahnya gosong, sampai benar-benar kering. Ini sudah kering, api kita matikan, tapi ini terus diaduk ya. Walaupun api sudah kita matikan, kita menghilangkan hawa panasnya biar cepat agak dingin. Dan matangnya kita memanfaatkan masih panasnya penggorengan, kita manfaat biar tidak berair dia. Dan ini masih tetap diaduk ya, memastikan panasnya hilang. Panasnya berkurang, tidak hilang sih, nggak mungkin cepat hilang, berkurang. Nah, untuk mengetahui abonnya sudah matang atau belum, itu kita bisa cek dari
seperti daun jeruknya ini sudah mengering dia. Daun jeruknya mengering, kemudian daun salamnya ini udah lumayan mengering dia. Dan kita sekarang sisihkan daun jeruk, daun salam, kemudian batang serehnya juga kita bersihkan. Setelah itu baru kita biarkan dulu dingin, jangan langsung panas-panas dimasukkan ke toples ya. Kalau panas-panas langsung dimasukkan ke toples, justru itu akan membuat dia berair dan tidak akan awet untuk disimpan. Setelah agak dingin dan semua udah bersih, kita bisa masukkan taburan bawang goreng dan bawang putih. Dan ini disesuaikan dengan selera. Kalau mau pedas lagi, bisa dikasih taburan cabai, baik itu cabai iris-iris yang sudah digoreng kering boleh, atau bubuk cabai yang sudah dihancurkan. Kalau bubuk cabai banyak sekali yang jual ya di swalayan. Waktu ini saya sempat beli di Lotte Mart, itu banyak sekali di sana. Ada jintan bubuk, ketumbar bubuk, cabai, bawang putih bubuk juga ada, banyak, ada variannya. Dan ini jadinya abon ikan tongkol pedas manis.